Allah kada tergantung dengan ibadahnya orang-orang di muka bumi ini. Allah kada tergantung dengan taatnya orang-orang yang berada di muka bumi ini. Taat kada taat, Allah tetap Ghani, Allah tetap Maha Kaya. Hamid lagi terpuji. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyyi 'anil 'alamin al-muhtaji ilaihi jami'ul makhluqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mu'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alamil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihil mutahharin salatan wa salaman wa barakatan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para guru-guru agama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. As-samin was-samanun min asma'illah al-husna al-ghaniyyu. Yang ke-88 daripada nama-nama Allah al-husna, yaitu adalah al-ghani. Al-ghani artinya huwallazi la ta'alluqa lahu bi ghairihi la bi dzatihi wa la bi sifati dzatihi. Dialah yang tidak tergantung dengan selainnya. Dialah yang tidak ada ketergantungan dengan yang lainnya, baik pada zatnya ataupun pada sifat-sifat zatnya. Nah, ini al-ghani. Kada ada tergantung lawan seseorang juga pun. Dalam istilah biasa kita terjemahkan, al-ghani ini artinya adalah yang maha kaya. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jikalau kalian itu kafir dan seluruh orang yang ada di permukaan bumi ini kafir, ingkar kepada Allah, kada mau menyembah Allah, kada mau beribadah kepada Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah kada tergantung dengan ibadahnya orang-orang di muka bumi ini. Allah kada tergantung dengan taatnya orang-orang yang berada di muka bumi ini. Taat kada taat, Allah tetap Ghani, Allah tetap maha kaya. Hamid lagi terpuji. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa saghirakum wa kabirakum wa hurrakum wa abdakum ijtama'u ala ta'ati ma zada dhalika fi mulki misqala dzarrah wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya ujar Tuhan dalam hadis qudsi ini, wahai manusia, andai kata orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian sampai hari kiamat, bangsa jin dan bangsa manusia,
yang mudanya, yang tuanya, yang merdekanya, yang budaknya, semuaan itu berkumpul dan menyembah kepadaku. Sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku. Barang seberat biji sesawi pun tidak menambah kerajaanku. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang-orang yang berjihad melawan nafsunya, orang-orang yang beribadah kepada Allah itu manfaatnya kembali kepada dirinya. Kita sembahyang, manfaat sembahyang kepada kita. Kita puasa, manfaat puasa kembali kepada kita. Kita berzakat, manfaat zakat kembali kepada kita. Tidak ada sedikit pun amal ibadah kita yang kembali kepada Allah, yang dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi syai'a illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar. Ujar Tuhan, hai hamba-hambaku, jikalau orang-orang yang dahulu sampai orang-orang yang akan datang, baik jin maupun manusia, berkumpul semua di satu halaman yang sangat luas, dan semuanya minta kepadaku. Jadi seluruh mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul di satu tempat, semua itu minta kepada Allah macam-macam permintaan. Nah, apa dipinta-pinta? Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, tiap-tiap orang ku beri apa yang dia minta. Ma nakasa dzalika mimma indi syai'a, tidak mengurangi sedikit jua pun perbendaharaan yang ada di sisiku, ya Tuhan. Melainkan seperti kurangnya jarum yang dimasukkan ke laut, diangkat seapa banyu atau 4 jarum, nah saitulah kurangnya perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan Allah kalau dibicarakan, khazainul ard, perbendaharaan bumi, perbendaharaan laut, perbendaharaan langit, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di sini kita apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan kita, doa kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala belum ada memiliki stoknya. Minta kepada Allah rezeki yang banyak, ada diberi Allah. Minta ini, ada diberi Allah. Maka Allah kaya, maka Allah sugih. Aku biar minta saim ini kada diberi, kenapa? Seapa itu artinya di sisi Allah? 100 juta, 1 miliar, kan tidak artinya di sisi Allah. Tapi kenapa aku minta kada diberi? Para muhibbin rahimakumullah, setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kada terlepas daripada 3 perkara. Allah bukan kada memberi apa yang kita minta, asalkan kita minta bujur-bujur. Minta bujur-bujur, minta beradab, mintanya terhormat. Nah, Allah pasti memberikan kepada kita salah satu di antara 3. Pertama, mungkin bisa Allah memberikan apa yang kita kehendaki. Bisa Allah memberikan apa yang kita maksud, apa yang kita kehendaki, diberikan oleh Allah. Cuma waktunya Allah yang menentukan. Kita minta pada hari ini, ya Allah, luaskan rezeki hamba. Itu bisa jadi Allah meluaskan rezeki kita, cuma waktunya pada hari ini. Bisa karena 10 tahun akan datang, bisa 20 tahun akan datang. Ini terserah Allah yang menentukan waktu. Allah kadang menjamin dalam firman-Nya, siapa yang berdoa kepadaku segera kukabulkan, kata. Yang ada dalam Quran apa? Bila berdoa kepadaku, aku perkenankan doanya. Kapan? Kada tahu.
Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, pertama itu bisa dikabulkan Allah apa yang kita minta, namun waktunya Allah yang menentukan. Yang kedua, kita minta sesuatu kepada Allah bisa dihurupi oleh Allah. Tetap diberinya, cuma dihurupinya. Dengan apa? Dengan yang lebih baik daripada yang kita minta. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang luas, hamba hendak nukar sepeda motor. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang luas, hamba hendak nukar rumah. Allah bisa menghurupi ini. Dihurupi Tuhan kayaknya sepeda motor di surga aja, harus dalam dunia sepeda motornya. Rumahnya di surga aja kayaknya dalam dunia ada usaha berumah. Itu bisa. Tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaina kita memakainya, kaina kita mengambil. Yang kedua itu. Yang ketiga, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita dikabulkan, diterimanya, namun dihurupinya dengan ditolak bala. Ditolak bala. Misalnya kita akan dapat musibah besok hari. Musibah kita ini kira-kira menelan kerugian puluhan juta. Nah, hari ini kita minta kepada Allah dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki. Nah, hari ini kita kada diberi Allah, cuma besok kita dihindarkan daripada bala. Nang andai kata kita kena bala, ya puluhan juta juga habisnya. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, setiap kali kita berdoa kepada Allah, doa kita kada akan sia-sia. Asalkan tadi ingat, kita mintanya itu beradab, mintanya terhormat. Jangan minta hal-hal yang kada beradab, yang kada terhormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti minta barang nang haram, minta barang sesuatu nang kada tentu baik adanya lawan kita, jangan sampai. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Ujar Nabi kita, perbendaharaan Allah itu penuh. Perbendaharaan Allah penuh. Tidak bisa, tidak mengurangi nafkah yang melimpah ruah pada siang dan malam. Pengeluaran dari perbendaharaan Allah kadang mengurangi. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah berikan sejak Dia ciptakan langit dan bumi? Maka itu tidak mengurangi apa yang ada pada perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, ujar Tuhan, kalian itu fakir. Kalian itu fakir, berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya, yang Maha terpuji. Manusia siapapun fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah yang tadi menyatakan bahwa manusia ini adalah fuqara. Manusia ini berhajat kepada Allah. Jadi al-ghaniyyu minal ibad majazun. Kalau ada manusia yang dikatakan kaya, itu adalah majaz. Majaz itu dalam artinya bahasa kitanya apa? Kata-kata pinjaman, bukan sebenarnya. Kalau manusia si A dikatakan kaya, si B dikatakan kaya, itu sebenarnya adalah kekayaan, bukan sebenarnya. Karena yang kaya hanya Allah. Antumul fuqara, kalian semuanya fakir kepada Allah. Al-ghani minal ibad majaz. Hamba Allah yang disebut kaya itu adalah kada sebenarnya, kada hakikatnya. Yang hakikatnya yang kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa man lahu kifayatun wa ziyadah
orang yang lebih daripada cukup daripada hamba Allah ini disebut ghani, kaya. Kita mempunyai sesuatu, harta, benda yang lebih daripada cukup, disebut sudah kaya. Kalau di dalam kitab fikih disebutkan bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang mempunyai harta yang mana harta itu bisa menjamin dia sampai ke umur galibnya. Umur galib itu 63 tahun. Jadi umur galib itu 63 tahun. Nah, 63 tahun kalau kita sekarang umur 40. Berarti sisa berapa lagi? 23. Harta yang kita miliki berapa? Kalau harta yang kita miliki itu cukup makan pakai 23 tahun lebih, berarti kita kaya. Kaya. Menurut hukum fikih. Menurut orang tasawuf, pengertian kaya itu apabila kita punya harta yang lebih dimakan setahun, lebihan sudah kaya. Ada yang mengatakan kalau kita punya harta yang bisa dipakai dimakan sampai seminggu lebih, sudah kaya. Tergantung pemahaman mereka. Walhasil orang yang kaya daripada hamba Allah itu adalah orang yang punya kelebihan daripada cukup. Lebih daripada cukup. Itu disebut adalah kaya. Para muhibbin rahimakumullah. Wa alaihi adabun tajibu mura'atuha wa illa fahuwa dakhilun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tala'tun nar fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya. Hamba-hamba Allah yang kaya. Hamba-hamba Allah yang kaya. Atasnya itu ada adab yang wajib dipelihara. Kita hamba-hamba Allah yang dianggap kaya ini, dia ada mempunyai adab yang wajib dipelihara. Bila tidak dipelihara, dia termasuk dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ujar Nabi, aku melihat neraka, ternyata paling banyak isinya adalah orang-orang kaya. Kenapa orang kaya ini kebanyakan masuk neraka daripada hamba Allah? Mereka tidak menjaga adab. Kayak apa sebenarnya orang kaya itu? Wa alaihi adabun tajibu mura'atuha wa illa fahuwa dakhilun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tala'tun nar fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya. Bila orang kaya ini kada bisa, kada beradab dengan adab yang diatur oleh agama, sudah dia akan menjadi penghuni neraka. Ada berapa macam adab orang kaya ini? Ada 5 perkara yang wajib dipelihara. Orang-orang kaya kalau hendak selamat, jaga 5 perkara. Yang pertama, ayyulazimat tawadhu'a wa la yatakabbar. Orang kaya ini mesti selalu bersikap tawadhu dan tidak sombong dengan hartanya. Tawadhu, tidak sombong dengan hartanya. Artinya apa? Dirinya kadang merasa lebih mulia daripada orang lain. Dirinya kadang merasa lebih besar daripada orang lain. Dirinya kadang merasa lebih terhormat daripada orang lain. Itu mesti ada dalam hati orang yang kaya. Wala yatakabbar, dan tidak sombong. Artinya berhubung aku ini banyak berisi harta, aku mesti lebih daripada yang lain dalam penghormatan. Aku berhubung banyak punya ini, aku mesti dilebihkan dalam bidang ini. Nah, sombong. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman tawadha'a fi ghairi maskanah wa anfaqa malan jama'ah fi ghairi ma'siyah wa rahima ahlal dhulli wal maskanah wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Ujar Nabi kita, surga bagi orang-orang kaya yang tawadhu.
yang dia menafkahkan harta yang ia himpunkan itu pada bukan jalan maksiat. Menghimpunkan harta bukan jalan maksiat, menggunakan harta bukan pada jalan maksiat. Dan dia sayang kepada orang-orang miskin, dan dia suka bergaul dengan para ahli ilmu atau para ulama. Ini orang kaya yang tuba, ujar Nabi, surga. Tawadhu, orang kaya yang tawadhu. Yang kedua, adab orang kaya adalah ayyudawi masyukra, bahwa dia selalu bersyukur. Al-Quran sudah mengancam kepada orang-orang yang banyak dapat nikmat Allah nih. Wala in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu syukur, aku tambah. Tapi wala in kafartum, jika kalian kafir, jika kalian menggunakan ini harta benda kepada maksiat, inna azabi lasyadid, azabku sungguh pedih. Jadi orang yang kaya ini adabnya yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian syukur itu macam apa? Ada 5 perkara sehingga orang itu berhak disebut syakir, orang yang syukur. Bila dalam diri kita ini terhimpun 5 perkara, sesudah mendapat nikmat dari Allah, kita ngarannya syukur. Contohnya, kita dapat duit 100.000 rupiah. Ini wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Kayak apa cara mensyukuri duit yang 100.000 ini? Ada 5 perkara. Pertama, kita mengetahui bahwa duit 100.000 ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini duit yang sampai ke tanganku 100.000 ini yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang memberikan. Ini mesti diketahui. Jangan sampai kita terdinding oleh perantara-perantara ini. Kita mengetahui memberi ini hakikatnya adalah Allah. Satu. Yang kedua, kita gembira. Kita gembira bukan dengan 100.000 itu, kita gembira dengan Allah yang memberikan kita. Aku syukur, aku gembira, aku diberi Allah. Allah yang memberi, siapa kada gembira? Allah yang memberi, gembira hati kita. Gembira lawan 100.000 Allahnya kah? Lawan Allahnya gembira. Gembira kepada Allah karena dapat 100.000 tadi. Yang ketiga, qasdul khair wassalah linafsih walikafatil muslimin. Duit 100.000 ini sudah ia niatkan di dalam hatinya untuk kebaikan, baik dirinya atau untuk kaum muslimin. 100.000 dapat hari ini, dalam hati sudah ada tak? Hendak kita menukarakan anak ini, hendak kita menukarakan si A segananya belajar ini, hendak kita memberi makan orang sekian ikung. Nah, sudah niat dalam sudah ada. Sudah ada qasdul khair wassalah li nafsihi wa lisairil muslimin. Yang ketiga, izharu syukri bil lisan, menampakkan syukur dengan lisan. Baik alhamdulillah kah dimuntung ini, atau asyukru lillah kah dimuntung. Pokoknya kalimat-kalimat yang menunjukkan syukur kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir, penggunaan duit ini adalah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakada-kadanya duit ini kada digunakan untuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita kawal 5 hal itu, kita mensyukuri duit yang 100.000 tadi ngarannya. Bila kada syukur. Nah, itu syukur. Nah, orang yang kaya yang bergelimang dengan nikmat Allah,
rumah mewah, semuaan serba ada, ini orang kaya, dituntut syukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kada bersyukur, ya tadi, inna adzabi la syadid. Yang ketiga, adabnya orang kaya itu supaya selamat, ayyaskhwa bimalihi wa la yabkhal. Dia pemurah dengan hartanya dan tidak kikir. Si kaya ini pemurah dan kada kikir. Ujar Nabi kita, al jannah darul askhia. Surga itu adalah negerinya orang-orang yang pemurah. Rasulullah mengatakan, inna sakhiya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pemurah itu dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat neraka. Arti pemurah itu macam apa? Orang kaya itu disebut pemurah. Nah ini yang perlu. Orang kaya nang kada pemurah itu dihukum oleh Allah, hukumannya berat. Jangan sampai ada artinya melihat atau mengetahui di sekelilingnya ini ada orang yang kesengsaraan, ada orang yang kada kau makan, ada orang yang kada kau berpakaian, ada orang yang kada kau berubat. Ini tanggung jawab orang-orang yang kaya di daerah itu. Rasulullah mengatakan ta'amul jawad dawa wa ta'amul bakhil da. Artinya apa? Makanan orang yang pemurah itu adalah obat. Kalau orang nih pemurah besaruban lawan kita, lah kasih itu laki. Makanan di rumah itu semua adalah obat untuk kita. Orang tuh dikenal pemurah, dikenal pemurah. Kadang kalau dikulit makan pemurah tuh orang tahu kan aja. Nah, bila memberi makanan lawan kita, itu makanan tuh obat bagi kita. Wa ta'amul bakhil dah. Kalau makanan dari orang yang bakhil jadi penyakit di awak kita. Orang tuh pemalar seruan jangan itu laki. Kenapa? Makanannya penyakit. Itu hadis Nabi mengatakan ta'amul bakhil da. Makanan yang diberikan oleh orang yang bakhil itu adalah penyakit dalam awak kita. Penyakit apa? Penyakit yang mengganggu ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penyakit jasmani. Apa yang kita makan orang bakhil, bebisul awak, bukan itu maksudnya. Cuma hati kita jadi malas beribadah, hati kita jadi cinta kepada dunia. Kenapa? Karena makanan dari orang yang cinta kepada dunia. Yang keempat, orang yang kaya itu adalah adabnya ayyuksira ma'rifatal fuqara'is sabirin ar-radin as-salihin wa yu'inuhum. Bahwa orang kaya ini mesti banyak kenal dengan orang-orang fakir yang sabar, yang ridha, yang saleh. Wa yu'inuhum, dan membantu mereka. Jadi orang kaya cari siapa-siapa ada orang fakir, nang orangnya saleh, orangnya ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, orangnya sabar. Nah, orang fakir seperti itu perlu dibantu. Kenapa? Sebabnya karena kita membantu orang fakir nang macam itu, kita berinya makan, dimakannya makanan kita, awaknya jadi kuat, dibawanya sembahyang, dibawanya beribadah, dibawanya membaca Quran. Tak empat kadang kita nang memberi makan kepadanya. Nah, banyak-banyak kenal lawan orang fakir, tapi orang fakirnya kada sembarang fakir. Fakir nang sabirin, nang radin, nang salihin.
Rasulullah SAW bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu indahumul ayadiya fa inna lahum daulah. Idza kana yaumul qiyamah qila lahum unzuru man at'amakum kisrah aw saqakum syarbah aw kasakum thawba fakhudhu biyadihi summa mdu bihi ilal jannah. Ujar Nabi kita, banyak-banyaklah kalian kenal lawan orang-orang fakir. Fakir nang macam tadi takrifnya, kriterianya orang fakir nang salih. Banyak-banyak kenal kepada mereka dan banyak-banyak berjasa kepada mereka. Ujar Nabi kita, banyak-banyak berjasa kepada orang fakir nang salih. Karena ujar Nabi, mereka punya kekuasaan, mereka punya daulah. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa itu artinya daulah? Ujar Nabi, di hari kiamat kaina, di hari kiamat kaina orang-orang fakir yang saleh, orang fakir yang sabar, orang fakir yang ridha, dia begitu hendak masuk ke dalam surga, disuruh oleh Allah, wahai fakir, itu cari orang-orang yang pernah memberi engkau makan, cari orang yang pernah memberi engkau pakaian, cari orang yang pernah memberi engkau minuman, tarik bawa dia ke surga. Nah, ini maksudnya ujar Nabi kita, banyak-banyaklah kenal lawan orang fakir dan banyak-banyak berjasa kepada mereka, orang fakir yang salih tentunya tadi. Nah, ini adabnya orang kaya, supaya selamat kekayaannya itu kadang membawa dia kepada neraka, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, an la yulhiyahu ghinahu an dzikrillah wa la yajurrahu ila ma'siyatillah. Yang terakhir, adabnya orang kaya itu adalah jangan sampai kekayaannya itu melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang, jangan sampai karena kekayaannya sembahyang tak keluar waktunya. Dan jangan sampai kekayaan itu menarik kepada yang maksiat. Menarik kepada yang maksiat. Kalau orang kaya beradab dengan adab yang 5 tadi, nah, maka dia akan terselamatkan daripada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa aku lihat penghuni neraka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang kaya. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-89 daripada Asmaul Husna adalah Al-Mughni. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bis syari'ah wa sadaqtu bis syari'ah wa in kuntu qultu syai'an خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبلغ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر ندمت من كل شر ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما